Cerita Silat Online Channel mempersembahkan serial Pendekar Raja Wali Sakti, episode Dewa Iblis, bagian 8. Tidak terlalu sukar bagi Rangga dan Pandan Wangi untuk menuruni lembah itu. Sebentar saja keduanya sudah sampai di tepi danau kecil di tengah-tengah lembah. Memang tidak ada seorang pun di sini. Rangga jadi ragu-ragu juga, apakah memang benar si Dewa Iblis menunggu di sini? Aku tidak yakin dia ada di sini, Kakang, kata Pandan Wangi. Tunggu saja sebentar, Pandan. Tidak lama lagi pasti datang, kata Rangga menyabarkan. Padahal hatinya sendiri juga ragu-ragu. Hah, Pandan Wangi menarik napas panjang. Mereka merayapi sekitar lembah ini. Tidak ada tanda-tanda kalau Dewa Iblis akan datang ke tempat ini. Semakin lama ditunggu, perasaan pendekar Raja Wali Sakti semakin ragu-ragu. Tapi sebelum keputusan diambil, mendadak saja. Hahaha. Terdengar tawa menggelegar bagai hendak meruntuhkan dinding-dinding lembah yang sebagian besar terdiri dari batu-batu cadas. Pandan Wangi langsung melompat menghampiri pendekar Raja Wali Sakti. Diraba kipas baja putih di pinggangnya. Sedangkan Rangga mencoba mencari arah sumber tawa yang menggelegar itu. Belum sempat Rangga mendapatkan arah sumber suara tawa itu, mendadak saja seberkas sinar merah membentuk bulatan sebesar kepala orang dewasa meluncur dari arah utara di atas lembah. Sinar bulat merah bagai bola api itu meluruk deras ke arah Rangga dan Pandan Wangi. Awas, Pandan, seru Rangga keras memperingati. Hup, kia. Hap. Tanpa membuang-buang waktu lagi, Pandan Wangi segera melompat ke samping. Sedangkan Rangga merentangkan kakinya ke samping. Dan seketika itu juga kedua tangannya menghantam ke depan dengan jari-jari tangan terbuka lebar. Pada saat bola merah itu hampir menghantamnya, mendadak saja dari telapak tangan pendekar Raja Wali Sakti itu menghentak hembusan angin keras. Wus! Bola api itu jadi berbalik arah dan menghantam dinding batu hingga menimbulkan ledakan dahsyat menggelegar. Akibatnya seluruh lembah ini jadi bergetar bagai diguncang gempa amat dahsyat. Dinding batu lembah itu hancur berkeping-keping, menimbulkan kepulan debu bagai jamur raksasa. Belum lagi Rangga berhasil menarik pulang tangannya, kembali datang satu bola api yang kini meluncur lebih deras bagai kilat. Suara menderu terdengar memekakkan gendang telinga. Buru-buru kedua tangan pendekar Raja Wali Sakti diangkat, dan diturunkan hingga sejajar dada. Kemudian secepat kilat dihentakkannya sambil berteriak nyaring. Kia, wus, gler. Kembali ledakan keras terdengar begitu bola api itu berbalik arah. Dan kini kembali ke atas, lalu menghantam bibir lembah yang lebat ditumbuhi pohon cemara. Tepat saat bibir lembah itu hancur, melesat satu bayangan putih ke udara. Rangga tidak menyia-nyiakan kesempatan ini, karena tidak ingin Dewa Iblis kembali kabur. Kia. Sambil berteriak keras, pendekar Raja Wali Sakti itu melentingkan tubuhnya ke udara mempergunakan jurus sayap Raja Wali membelah mega pada tingkatan terakhir. Tubuh pendekar Raja Wali Sakti meluncur deras bagai sebatang anak panah terlepas dari busur. Kedua tangannya merentang ke samping dan bergerak-gerak cepat membuat lingkaran bagai sayap burung. Wut, wut. Dua kali Rangga mengebutkan tangannya begitu bisa mencapai sosok tubuh berbaju putih ketat yang melayang di udara. Tapi sosok tubuh putih yang ternyata memang Dewa Iblis atau juga dikenal sebagai Prabu Sumabrata itu berhasil mengelak dengan memutar tubuhnya mengikuti arah sabetan tangan itu. Dan tanpa diduga sama sekali, Dewa Iblis berhasil memberi serangan balasan dengan dua pukulan beruntun mengandung kemposan tenaga dalam tinggi. Rangga juga berhasil mengelakkan pukulan itu dengan meliuk-liukkan tubuhnya. Pertarungan yang sangat ganjil terjadi di udara. Tapi tubuh mereka melorot turun perlahan-lahan tanpa menghentikan pertarungan. Mereka saling serang dan saling berkelit dengan kecepatan tinggi, sukar diikuti pandangan mata biasa. Tep, tep. Hampir bersamaan mereka mendarat di tanah dengan manis sekali. Pada saat itu, Rangga langsung memberi satu pukulan keras menggeledek. Pada saat yang sama, Dewa Iblis juga memberikan satu pukulan bertenaga dalam tinggi. Kia, yeya, buk, duk. Pukulan-pukulan itu tidak bisa terbendung lagi, dan tak mungkin masing-masing bisa mengelakkannya.
sehingga mereka sama-sama menerima pukulan pada waktu yang bersamaan. Tubuh mereka terpental ke belakang dan bergulingan di tanah, namun sama-sama cepat bangkit kembali dengan sigap. Langsung masing-masing mempersiapkan diri untuk pertarungan berikutnya. Hehehe, bagus. Ternyata nama besarmu tidak kosong, Pendekar Raja Wali Sakti. Hari ini aku sungguh beruntung karena bisa berhadapan dengan seorang pendekar yang telah menggegerkan rimba persilatan, ungkap Dewa Iblis disertai tawanya yang terkekeh. Rangga hanya menggumam kecil saja. Namun tatapan matanya sangat tajam menusuk. Sudah lama kurindukan kesempatan seperti ini, Pendekar Raja Wali Sakti. Ternyata para pembantuku yang goblok memang benar. Kau benar-benar tangguh. Hehehe, kembali Dewa Iblis terkekeh di akhir kata-katanya. Jadi kau sengaja menggiring Pandan Wangi ke sini, dingin sekali nada suara Rangga. Ternyata kau cukup cerdas juga, Pendekar Raja Wali Sakti. Pandan Wangi memang tidak bisa kudapatkan selama kau masih hidup. Dan saat inilah yang tepat untuk memperebutkan gadis itu, tantang Prabu Sumabrata atau si Dewa Iblis. Mungkin kau lebih dahulu mengenal Pandan Wangi. Tapi sayang, aku lebih beruntung daripadamu, Dewa Iblis, balas Rangga sinis. Hahaha, keberuntungan belum ada, Pendekar Raja Wali Sakti. Asal tahu saja, Pandan Wangi sudah mempertaruhkan jiwa dan raganya untukku. Dia ingin membalas kematian kekasihnya, tapi kalah. Maka janjinya harus ditepati, dengan menyerahkan diri seutuhnya padaku. Sekarang kau tidak berhak sama sekali memiliki gadis itu, keras sekali suara Dewa Iblis. Pandan Wangi yang berada di tepi danau langsung memerah wajahnya. Ditatapnya Rangga yang pada saat itu juga melirik ke arahnya. Pendekar Raja Wali Sakti itu sungguh terkejut, karena baru kali ini mengetahui kalau Pandan Wangi ternyata dulu pernah punya kekasih. Bahkan rela mempertaruhkan martabat dan kehormatannya untuk membalas dendam atas kematian kekasihnya pada laki-laki muda yang wajahnya cukup tampan itu. Hari ini kita tentukan, Pendekar Raja Wali Sakti. Bersiaplah. Iya. Rangga tidak sempat lagi berpikir lebih jauh tentang Pandan Wangi dan si Dewa Iblis ini. Kini laki-laki muda berbaju putih ketat itu sudah melompat menyerang kembali menggunakan jurus-jurus dahsyat dan sangat berbahaya. Terpaksa Rangga melayaninya. Langsung saja dikerahkan seluruh gabungan dari rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti. Jurus-jurus pertama yang didapatkan ketika menjadi seorang pendekar muda, dan sampai saat ini masih sukar dicari tandingannya. Pertarungan tidak bisa dielakkan lagi. Dewa Iblis langsung mengerahkan jurus-jurus andalannya yang dahsyat dan sangat berbahaya. Serangan-serangannya begitu cepat dan mengarah pada bagian-bagian tubuh lawan yang mematikan. Sedangkan Pendekar Raja Wali Sakti juga tidak lagi menganggap main-main. Serangan-serangan balasannya seringkali membuat Dewa Iblis harus jatuh bangun menghindarinya. Jurus demi jurus berlalu cepat. Sementara Pandan Wangi yang berada di tepi danau memperhatikan jalannya pertarungan itu tanpa berkedip. Gadis itu selalu menahan napas jika Rangga terdesak, dan menghembuskan napas panjang kalau Pendekar Raja Wali Sakti itu mendesak lawannya. Meskipun Pandan Wangi memiliki kepandaian tinggi, tapi menyaksikan pertarungan tingkat tinggi seperti ini, kepalanya jadi pening juga. Hampir sulit membedakan, mana Rangga dan mana Dewa Iblis. Karena mereka berdua sama-sama mengenakan baju putih. Sedangkan pertarungan berjalan begitu cepat, sehingga yang terlihat hanya 2 bayangan putih berkelebat saling sambar. Mendadak saja Pandan Wangi dikejutkan suara jeritan keras setelah sebelumnya terdengar suara pukulan keras bertenaga dalam tinggi yang menghantam tubuh. Dan si kipas maut itu jadi menahan napas manakala terlihat salah seorang terpental tinggi ke angkasa. Begitu cepat kejadian itu sehingga sukar diikuti pandangan mata biasa. Sedangkan seorang lagi langsung melesat mengejar. Iya. Entah bagaimana kejadiannya, 2 bayangan tubuh yang berada di udara itu saling berbenturan keras sekali, sehingga menimbulkan ledakan menggelegar bagai guntur di siang bolong. 2 orang yang berbenturan di udara itu saling terpental dan jatuh bergelimpangan di atas tanah, namun sama-sama cepat bangkit berdiri. Tampak yang mengenakan baju rompi putih agak terhuyung. Sedangkan yang seorang lagi agak terbungkuk, masing-masing mengeluarkan darah pada mulutnya. Kita tentukan sekarang,
Pendekar Raja Wali Sakti, dengus Dewa Iblis di sela dengusan napasnya yang memburu. Silakan, tantang Rangga sambil mengatur jalan napasnya. Dewa Iblis menggerak-gerakkan tangannya di depan dada. Jari-jari tangannya menegang terbuka lebar. Tatapan matanya begitu tajam menusuk, langsung ke bola mata pendekar Raja Wali Sakti. Tampak, perlahan-lahan seluruh tubuh laki-laki muda berbaju putih itu terselimut sinar hijau. Ki. Rangga cepat merentangkan kakinya lebar-lebar ke samping. Dirapatkan tangannya di depan dada, lalu menarik tubuhnya miring ke kanan, dan perlahan-lahan ditarik ke kiri. Dan dengan cepat tubuhnya kembali tegak, namun kakinya tetap terentang lebar agak tertekuk. Perlahan-lahan sekali tangan kiri pendekar Raja Wali Sakti naik ke atas sejajar wajahnya. Dan begitu tangan kirinya kembali cepat ditarik turun ke dada, cahaya biru langsung menyelimuti kedua telapak tangannya yang berada di depan dada. Rangga kini mengerahkan Aji, Cakra Buana Sukma, tanpa menggunakan pedang pusaka Raja Wali Sakti. Memang tidak sedahsyat jika menggunakan pedang, tapi sampai saat ini hanya 1-2 orang yang mampu menandinginya. Hup, Kia. Sambil berteriak nyaring melengking tinggi, Dewa Iblis berlari cepat ke arah Rangga sambil merentangkan tangan ke depan. Seluruh tubuh laki-laki muda itu sudah terselubung sinar hijau kekuning-kuningan. Aji, Cakra Buana Sukma. Kia, seru Rangga keras menggelegar. Tepat pada saat tangan Dewa Iblis berada dalam jangkauan, seketika Rangga menghentakkan kedua tangannya ke depan. Benturan dua pasang tangan tak dapat dihindari lagi. Ledakan keras terdengar dahsyat, dan pada saat itu, masing-masing terpental ke belakang dan bergulingan di tanah. Kakang, jerit Pandan Wangi cemas. Tampak Rangga tergeletak sambil menggeliat-geliat di tanah. Sedangkan Dewa Iblis langsung bangkit berdiri meskipun tubuhnya sempoyongan dan tidak mampu berdiri tegak. Darah semakin banyak keluar dari mulut dan hidungnya. Pandan Wangi berlari menubruk tubuh Rangga. Tapi belum juga gadis itu bisa memeluk, Rangga sudah merentangkan tangannya mencegah. Sambil menekap dada dengan tangan kiri, pendekar Raja Wali Sakti itu berusaha bangkit. Dirasakan kepalanya berat sekali, dan pandangannya berkunang-kunang. Darah terus menetes dari mulutnya. Kau terluka, Kakang. Pandan Wangi tidak bisa lagi menyembunyikan kecemasannya. Menyingkirlah, Pandan. Pertarungan ini belum selesai, ujar Rangga dingin. Kakang. Dia benar, Pandan. Kau tidak perlu ikut campur, celetuk Dewa Iblis lantang. Iblis keparat, kubunuh kau. Iya, geram Pandan Wangi tidak bisa menahan kemarahannya. Seketika itu juga Pandan Wangi melompat bagaikan kilat menerjang Dewa Iblis. Langsung dilepaskan kipas baja putihnya yang berujung tajam melebihi mata pisau. Dengan pedang kipas baja putih di tangan, Pandan Wangi langsung merangsek pemuda berbaju putih itu. Namun sungguh di luar dugaan, ternyata walau pertarungannya melawan Rangga banyak menguras tenaga, tapi Dewa Iblis itu masih juga tangguh. Bahkan sukar bagi Pandan Wangi untuk mendesaknya. Dan dalam beberapa jurus saja, justru Pandan Wangi yang terdesak. Lepas, seru Dewa Iblis nyaring. Bersamaan dengan itu, tangan kirinya menyodok ulu hati Pandan Wangi. Maka gadis itu buru-buru mengegoskan tubuhnya ke samping. Tapi tanpa diduga sama sekali, satu kibasan tangan yang cepat menghantam pergelangan tangan kanan si kipas maut. Ah! Pandan Wangi terpekik keras tertahan. Belum lagi lenyap keterkejutannya, mendadak Pandan Wangi merasakan adanya satu sodokan keras di perut. Mulutnya mengeluh pendek dan tubuhnya terbungkuk. Pada saat itu Dewa Iblis menghantamkan satu pukulan keras ke arah dagu. Ah, lagi-lagi Pandan Wangi terpekik. Kepala gadis itu terdongak. Satu tendangan keras bertenaga dalam tinggi telak menghantam dada gadis itu. Akibatnya dia terpental jauh ke belakang menghantam sebatang pohon besar di tepi danau lembah ini. Oh, Pandan Wangi merintih lirih, lalu menggeliat mencoba bangun. Tapi seluruh tubuhnya seperti remuk. Bajingan, keparat, geram Rangga marah. Wajahnya memerah melihat Pandan Wangi menggeliat-geliat seperti sedang meregang nyawa. Mampus kau, Kia. Dengan hati diliputi kemarahan serta kecemasan yang mendalam, Rangga melompat menyerang Dewa Iblis. Serangan Rangga kali ini sungguh dahsyat luar biasa.
Pendekar Raja Wali Sakti itu bertarung seperti tidak mempunyai aturan sama sekali. Gerakan-gerakannya sungguh aneh, cepat, dan sukar diterka arah tujuannya. Memang pendekar Raja Wali Sakti menggunakan seluruh gabungan dari rangkaian 5 jurus Raja Wali Sakti yang dirubah-rubah cepat sekali. Tentu saja hal ini membuat Dewa Iblis jadi kelabakan menghadapinya. Terlebih lagi pendekar Raja Wali Sakti tidak memberi kesempatan lawannya untuk balas menyerang. Pemuda berbaju rompi putih itu selalu mengurung rapat dan semakin mempersempit ruang gerak pemuda yang juga biasa dipanggil Prabu Sumabrata. Padahal dia tidak mempunyai istana dan wilayah kerajaan. Iya, sret. Kemarahan Rangga semakin memuncak karena ternyata lawannya alot dan sukar ditundukkan. Pendekar Raja Wali Sakti itu mencabut pedang pusakanya. Maka seketika itu juga cahaya terang biru berkilau memancar dari pedang itu. Iya, iya. Rangga langsung saja mengerahkan jurus pedang pemecah sukma. Satu jurus andalan yang menjadi simpanan dan jarang digunakan. Terlebih lagi, ditambah dengan pedang pusaka yang maha dahsyat ini. Sinar biru segera menggumpal-gumpal bergulung disertai gumpalan asap memenuhi sekitar pertarungan. Pedang bersinar menyilaukan itu berkelebatan di sekitar tubuh Dewa Iblis. Begitu cepatnya, sehingga seluruh tubuh laki-laki muda berbaju putih itu telah terselubung cahaya biru dan asap yang semakin tebal menggumpal. Rupanya dalam kemarahan yang memuncak, pendekar Raja Wali Sakti mengerahkan tahap terakhir jurus pedang pemecah sukma. Dewa Iblis mulai mengeluh. Sungguh tidak dimengerti, karena perhatiannya jadi terpecah belah dan tidak terpusat pada pertarungan ini. Gerakan-gerakan jurusnya juga menjadi berantakan. Dewa Iblis tidak menyadari kalau jiwanya sudah terpengaruh oleh jurus yang dikeluarkan pendekar Raja Wali Sakti. Laki-laki itu mulai limbung, dan jurus-jurusnya semakin kacau. Dia seperti tidak tahu lagi, di mana musuhnya berada. Ucapkan selamat tinggal, Dewa Iblis. Iya, seru Rangga lantang. Wuk. Bagaikan kilat, Rangga mengebutkan pedangnya ke arah leher Dewa Iblis yang sudah tidak bisa mengontrol dirinya lagi. Dan memang, tebasan itu tidak dapat terbendung lagi. Rangga langsung memasukkan pedang dan melompat mundur. Tampak Dewa Iblis berdiri tegak dan terdiam seraya menatap pendekar Raja Wali Sakti yang berdiri sejauh hampir 5 langkah di depannya. Bruk. Tubuh Dewa Iblis tiba-tiba ambruk ke tanah. Belum juga tubuhnya menyentuh tanah, kepala pemuda itu terlepas buntung. Seketika itu juga darah muncrat keluar dari leher yang tanpa kepala lagi. Dewa Iblis tewas seketika tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Sungguh dahsyat tebasan pedang pendekar Raja Wali Sakti, sehingga mampu menebas leher lawan bagaikan menebas batang pisang saja. Hah, Rangga menarik napas panjang. Kakang, seru Pandan Wangi lemah. Rangga menoleh, langsung membalikkan tubuhnya dan berlari menghampiri Pandan Wangi yang tergolek di antara reruntuhan pohon. Darah merembes keluar dari mulut gadis itu. Rangga membantu si kipas maut bangkit duduk, sedangkan dia sendiri duduk di depannya. Kau terluka cukup parah, Pandan, kata Rangga. Ya, tapi, lukamu lebih parah lagi, Kakang, sahut Pandan Wangi lirih. Sudah tidak lagi, Pandan. Jurus pedang pemecah sukma membantu penyembuhan lukaku. Tanpa disadari jurus yang mengandung unsur hawa murni itu mengalir ke seluruh tubuh, jelas Rangga. Pandan Wangi tersenyum, tapi begitu lemah dan tipis sekali. Aku kenal seorang tabib yang sangat ahli. Kau akan kubawa ke sana, Pandan, kata Rangga lagi. Pandan Wangi kembali tersenyum. Setitik air bening menggulir jatuh ke pipinya. Hatinya begitu terharu akan ketulusan cinta Rangga. Padahal seharusnya pemuda itu membencinya karena telah tahu dirinya kini seorang gadis yang hampir menghancurkan martabat dan harga diri, hanya karena hendak membalas dendam buat kekasihnya yang diakui sebagai teman biasa. Tapi Rangga tidak mempedulikan itu semua. Di pondongnya tubuh Pandan Wangi, pendekar Raja Wali Sakti kini melangkah pergi meninggalkan lembah ini bersama Pandan Wangi di pondongannya. Selesai. Episode selanjutnya, Dendam Rara Anting. Masih bersama cerita Silat Online Channel. Jangan lupa like and subscribe, terima kasih.